Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangzur ilayya sayyidi binadhrah musyirati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad ke-11, Ahad Pahing 31 Juli 1977. Al-Hikam 1 halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mala ala wujudil firaghi min ru'unatin nafsi. Menangguhkan amal-amal ibadah, menangguhkan berbuat kebaikan, ditangguhkan, ditunda-tunda. Kalau sudah menganggur, kalau sudah longgar, sekarang masih repot ini itu. Ini adalah sifat-sifat nafsu yang kumprung, yang bodoh, yang bloon. Nafsu yang kumprung, yang bodoh, atau semua nafsu itu kumprung, dungu. Saya akan beribadah besok-besok saja. Kalau sudah selesai pekerjaan ini, kalau sudah selesai garapan sawah, kalau sudah tidak menyusui anak, kalau sudah tentram rumah tangga saya, kalau sudah sehat kembali, kalau sudah pensiun, dan sebagainya dan sebagainya. Ini semua ajakan nafsu. Jangan diperturutkan, jangan dilayani. Ajakan nafsu pasti menyeret kepada kebinasaan dan kehancuran. Menunda-nunda pekerjaan adalah bujukan nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi peringatan dalam firman-Nya yang bernada bertanya dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi mereka orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka khusyuk mengingat kepada Allah dan kepada kebenaran-kebenaran yang telah turun kepada mereka? Sesungguhnya malah sudah jauh terlambat. Ada lagi, itu dawuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika. Peliharalah 5 macam keadaan sebelum datangnya 5 macam keadaan yang lain, yaitu masa muda sebelum datangnya masa tuamu, dan selagi sehat sebelum atau mumpung tidak sakit, selagi kaya mumpung belum fakir, selagi waktu longgar mumpung belum repot, dan selagi masih hidup mumpung belum mati. Jadi dalam keadaan bagaimanapun juga kita harus terus memanfaatkan segala keadaan untuk ingat kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. An-Nisa ayat 103. Ingatlah kepada Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi pokoknya di mana kita berada dan apapun yang kita lakukan harus senantiasa zikir atau ingat kepada Allah. Uzkurullaha, zikirlah kepada Tuhan. Zikir itu ada macam-macam pendapat. Imam Nawawi, semua ibadah itu zikir. Ubudiyah itu zikir lillah. Semua apa saja yang didasari lillah itu zikir. Semua ibadah itu muqarribatun ilallah, mendekatkan kepada Allah. Makin banyak ibadahnya di samping billah, otomatis makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala,
makin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, makin sempurna indallahi taala. Fa idza kana al-muridu mushtaghilan bihalin min ahwali dunyahu wa kana dzalika yamna'uhu minal a'mali allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu kana dzalika dalilan ala ru'unati nafsihi. Seorang murid menghendaki wusul kepada Allah Subhanahu wa taala atau salik, istilah salik dan murid sama maksudnya. Tapi ada sedikit perbedaan. Murid masih berkehendak dan salik sudah berjalan, sudah berada di tengah jalan. Kedua-duanya itu belum bebas dari nafsu secara keseluruhannya. Tapi sesungguhnya murid, karena dia sudah berkehendak, berarti sudah dapat mengalahkan nafsunya. Sekalipun baru sekian prosennya, lebih-lebih salik, sudah berjalan. Sedikit atau banyak sudah dapat menguasai nafsu. Sekalipun belum 100%, tapi soal bilah dengan sendirinya belum menguasai. Selanjutnya Syekh pensyarah Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Ibad, mengulas dengan kata selanjutnya. Wa qad la yajidu muhlatan bal yahtatifuhul mautu qabla dzalika aw yazdadu syughluhu lianna ashghalat dunya yatada'a ba'duha ila ba'd fal wajibu alaihin nuhudu ila ma yusiluhu ila maulahu qabla al fawat walidha qila al waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Orang-orang yang menunda-nunda atau menangguhkan amal ibadahnya, di samping tidak tepat, mungkin sebelum sampai pada waktu yang ditangguhkan, dia sudah kedahuluan pati. Mungkin tidak kedahuluan pati, tapi semangatnya atau hasratnya menjadi kendor, ditelikung oleh nafsu, dan mungkin datang acara baru yang lain lagi. Manusia selalu dikupeng oleh bermacam-macam kepentingan ini itu. Satu belum selesai, sudah datang perkara yang lain. Tiap-tiap waktu membuat tuntutan sendiri-sendiri, ingin ini, ingin itu, perlu ini, perlu itu, dan seterusnya. Maka menunda-nunda waktu untuk melaksanakan suatu amal perbuatan adalah suatu penyelewengan. Dan kalau terus-menerus begitu, terus menuruti bujukan nafsu, akhirnya tidak ada satu amal perbuatan yang dapat dirampungkan dengan sempurna. Ibarat masakan matang tidak mentah pun bukan, magel istilah Jawa. Maka yang wajib harus diperhatikan oleh setiap murid atau salik ialah selalu menjaga waktu, mengisi segala waktunya, segala kesempatannya untuk melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di atas tadi, al waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak gunakan pedang itu, tentu akan memotong lehermu. Kalau waktu tidak dimanfaatkan untuk fafirru, dia akan terbunuh oleh kesempatan itu dan akan diserahkan menjadi tawanan imperialis nafsu, diinjak-injak, diperkosa dan dijerumuskan oleh imperialis nafsunya ke dalam jurang kehancuran. Waktu atau kesempatan adalah rahmat karunia Tuhan yang harus disyukuri. Maka siapa yang tidak mensyukuri waktu, yaitu menggunakannya untuk ibadah, pengabdian diri kepada Allah, satu-satunya jalan yang membahagiakan dirinya, otomatis waktu yang tidak dimanfaatkan menjadi siksa dan menyengsarakan dirinya. Kalau tidak sawab, pahala menjadi iqab atau siksa. Terserah. Lah ini para hadirin hadirat, sekalipun soal kecil atau besar, kita perlu koreksi keadaan diri kita masing-masing. Apakah sudah memanfaatkan waktu kita untuk sawab, ataukah kita biarkan untuk iqab, yaitu menunda-nunda waktu, padahal sudah diperingatkan
fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau tidak bisa dengan berdiri, ya dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya dengan berdiri. Seketika itu juga. Tidak usah menanti-nanti, kalau bisa berdiri dan sebagainya. Kalau bisa, ya lahir batin. Tapi kalau terpaksa, ya batinnya saja. Kalau batin tidak bisa, ya lahirnya saja. Daripada sama sekali tidak ada kegiatan ubudiyah. Jadi zikir atau ibadah yang sempurna harus zahiriyah dan batiniyah. Lahirnya ya ibadah, batinnya juga ibadah. Tapi kalau terpaksa tidak dapat lahir batin, ya batinnya saja. Kalau batinnya tidak bisa, ya lahirnya saja. Daripada sama sekali tidak bisa hudur umpamanya, ya dipaksa saja sekuat-kuatnya. Insya Allah Tuhan akan memberikan pertolongan, asal sungguh-sungguh berkemauan. Lebih-lebih dengan amalan sholawat, itu lebih mudah. Tapi umumnya ya ibadah apa saja, sekalipun belum dapat sempurna, ya semampunya dulu, harus kita teruskan. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Engkau jangan meminta kepada Allah supaya dipindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebab kalau Allah menghendakinya, tentulah merubah keadaanmu tanpa merubah keadaan yang lama. Ini kita diperintahkan agar supaya jangan memohon kepada Tuhan atau usaha keluar dari suatu keadaan di mana yang kita hadapi. Baik itu keadaan bidang dunia, bidang ekonomi maupun bidang agama. Bidang dunia misalnya, seperti bertani, berdagang atau buruh dan sebagainya. Bidang agama misalnya, bidang ilmu, bidang menuntut ilmu atau mengajar, dan lain-lain. Minta keluar dari keadaan seperti di atas dengan maksud supaya bisa ubudiyah kepada Tuhan, ini tidak tepat. Sebab ubudiyah kepada Tuhan dapat dilakukan dalam segala keadaan. Umpamanya seorang pedagang, wah saya kalau terus berdagang begini tidak bisa ubudiyah kepada Tuhan. Karena itu saya harus memohon dan usaha pindah ke lapangan pekerjaan yang lain. Jadi guru, mengajar ilmu-ilmu agama. Dengan begitu terus saya lebih tekun ibadah kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Ini tidak benar. Tidak boleh begitu. Berarti tidak ridho kepada Tuhan. Tidak puas dijadikan Tuhan menjadi petani atau pedagang atau pengusaha atau pengajar dan sebagainya dengan alasan tidak bisa ibadah. Ini tidak wajar begitu. Justru adanya seorang dijadikan pedagang atau petani atau tukang dan sebagainya itu justru supaya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Justru bertani, berdagang dan sebagainya itu supaya dilaksanakan dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang dapat melaksanakan ibadah. Falau aradaka ay ahabbaka wa kunta min ahlil iradah lasta'malaka isti'malan mahbuban indahu bi ayyuwaffiqaka lil af'alis sholihati wa yushghila qalbaka bihi min ghairi ikhraji ay ma'a baqaika ala halatika allati anta 'alaiha. Dus kalau Tuhan menghendaki mengasihi atau meridhoi kepada seseorang sekalipun dalam keadaan bagaimanapun juga, seseorang dapat beribadah atau ubudiyah. Pokoknya kalau mendapat hidayah Tuhan dapat. Justru berdagang untuk fafiru, bertani untuk fafiru, berusaha ini dan itu untuk fafiru. Jadi tidak perlu keluar dari keadaan yang sedang dialami dengan alasan untuk bidang ubudiyah, itu tidak perlu. Soal-soal yang disebutkan di atas tadi kalau tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat, artinya selama keadaan di mana dia berada tadi tidak dilarang oleh syariat.
Tapi kalau bertentangan dengan syariat, harus sekuat mungkin dan secepat mungkin usaha pindah kepada keadaan baru yang tidak melanggar syariat. Sebab kalau tidak lekas-lekas keluar dari keadaan yang dilarang syariat, kemungkinan besar lalu menyalahgunakan. Umpamanya, ya bagaimana lagi, saya memang sudah ditakdirkan menjadi begini, menjadi orang buruk, kok mau jadi orang baik-baik. Ini namanya su'ul adab kepada Tuhan, menyalahgunakan dalil khairihi wa syarihi minallah. Su'ul adab kalau begini. Adapun ba'dul qauli mengatakan, man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Au kama qala. Barang siapa berilmu fikih, bersyariat saja, tidak bertasawuf yang positif, dia telah fasik atau merusak agamanya. Dan barang siapa yang bertasawuf saja, berilmu hakikat saja, tidak bersyariat, dia tazanduk, bertentangan dengan syariat. Orang yang bersyariat saja, berilmu fikih saja, tidak bisa bertasawuf, rusak atau fasik. Artinya, karena hanya syariat saja, dia otomatis selalu riak, takabur, ujub dan sebagainya. Kelihatannya ibadah lahirnya memang aktif, giat atau mempeng, tapi karena hatinya tidak bertasawuf, otomatis ujub, riak, takabur, dan ini merusak amal-amal ibadahnya. Jadi kita harus kedua-duanya, ya tafakuh, ya tasawuf, ya syariat, ya hakikat. Istilah wahidiyah, ya lillah, ya billah. Hanya lillah saja pasti timbul ujub, riak, takabur, dan merusak amal. Sebaliknya, hanya billah saja lalu tidak ada pelaksanaan ubudiyah secara syariat yang tepat. Lillah billah harus selalu gandeng, dan tidak usah menunda-nunda waktu nanti kalau sudah begini begitu. Tidak usah memilih atau usaha keluar dari keadaan yang dihadapinya. Terkecuali apabila seseorang mendapat petunjuk atau hidayah dari Tuhan dengan petunjuk yang khusus, atau mendapat bimbingan dari orang lain yang harus ditaati, guru mursyid misalnya, yang kamil mukamil, itu terkecuali. Otomatis harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diterimanya. Ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah fa innal ladzi tatlubuhu amamaka wala tabarrujat dhawahirul mukawwinati illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Seorang salik, orang yang sedang fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, kalau terpengaruh oleh adanya pengalaman-pengalaman yang manis, yang lezat, yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman rohani atau dzauqon atau mukasyafah yang menjadikan orang terpengaruh kepada pengalaman ini, tahu atau merasa atau lain-lain, kok menjadi terpengaruh. Ibarat orang berjalan terpengaruh soal-soal di sekeliling jalan, otomatis menjadi lambat perjalanan itu, atau sama sekali mandek, berhenti. Maka dalam keadaan yang demikian selalu diingatkan oleh hawatiful haqiqah. Hawatif, suara ghaib dari Tuhan. Sir wajidda fis sayri la taqif. Hayo terus, jangan berhenti. Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Apa yang kamu tuju berada di depanmu masih juga. Wa huwa wusuluka ilal maula wa adamu rukuni qalbika ila syai'in siwahu, yaitu usulmu kepada Tuhan dan tidak cenderungnya hatimu kepada sesuatu selain Dia, Tuhan. Dus, pokoknya jangan sampai kita terpengaruh oleh segala sesuatu lahiriah maupun batiniah. Semua harus kita gunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun kita sudah berada dalam tingkat kesadaran,
sudah menguasai lillah atau billah. Jangan sampai terpengaruh oleh soal-soal yang mempengaruhi. Harus terus maju dan meningkatkan kesadaran, terus disempurnakan. Kalau mandek atau berhenti, merasa sudah lillah billah, sudah mujahadah, sudah merasa tepat, itu namanya terpengaruh. Tidak boleh. Wala tabarrajat dzawahirul mukawwinati illa wanadatka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Begitu juga ada pengalaman yang selalu memikat hatinya, seperti umpamanya dihormati orang lain, soal-soal ekonominya menjadi mudah, apa yang diusahakan berhasil dengan sukses, atau umpamanya lagi diberi keistimewaan-keistimewaan khariqul adah, mudah memperoleh alamat-alamat dan berita-berita sirri atau macam-macam khariqul adah yang lain-lain. Bisa menghilang, bisa berjalan di atas air, bisa lap sampai jagat sana, atau keadaan hati atau kehendak kawannya tahu apa-apa pada jarak jauh, atau ya pokoknya macam-macam pengalaman atau keistimewaan-keistimewaan yang diperolehnya. Harus terus maju dan meningkat. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mandek kena pengaruh-pengaruh. Dan sesungguhnya keadaan-keadaan atau pengalaman-pengalaman itu sendiri selalu memperingatkan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku ini hanya ujian, maka kamu jangan terpengaruh kepadaku. Kalau kamu terpengaruh kepadaku, berarti mengabdikan diri kepadaku, berarti mengabdikan diri pada nafsu, berarti kufur kepada Tuhan. Fala takfur. Para hadirin hadirat, ini soal peningkatan dan penyempurnaan. Kita harus senantiasa meningkat dan menyempurnakan. Jangan sampai merasa puas begitu saja. Harus terus meningkatkan dan menyempurnakan bidang-bidang yang belum kita isi atau sudah diisi tapi belum sempurna. Harus selekas mungkin kita isi dan kita sempurnakan. Perlu para hadirin hadirat kita mengoreksi kita dan keluarga dan perjuangan, apakah semua sudah terisi atau belum. Dan kalau sudah terisi, apa sudah sempurna, artinya sudah tidak ada negatifnya kah, atau masih banyak kekurangannya? Ini perlu sekali kita koreksi dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan ini. Para hadirin hadirat, antara lain mungkin mingguan kita tinggal besok minggu. Dan mari para hadirin hadirat, pengajian yang tinggal 2 minggu ini jangan sampai tidak membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan ini soal peningkatan sangat penting sekali, di samping soal penyempurnaan dalam bidang lillah, dalam bidang billah, bidang yu'tikul ladzi haqqin haqqah dan takdimul aham. Ini semua perlu peningkatan dan penyempurnaan. Begitu juga bidang penyiaran, bidang pembinaan, pokoknya segala bidang dalam hubungan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu lillah billah, dan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lir rasul bir rasul. Lebih-lebih ini dalam bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu meningkatkan mujahadah-mujahadah, memperbanyak baca sholawat. Ayat sholawat diturunkan dalam bulan Sya'ban, yaitu ayat 56 surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah antara lain bulan Sya'ban disebut bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi disebut bulan memelihara, bulan Rajab disebut bulan menanam tauhid dan ubudiyah. Dan sekarang bulan dangir, mendangir bahasa Jawa, sama dengan mencangkuli tanah di sekeliling, pokok tanaman supaya lebih subur. Dalam bulan Rajab kita hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Mi'raj. Dan bulan Sya'ban ini
kita hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memperbaiki apakah mi'raj kita itu sudah tepat atau belum. Begitu juga dalam pengeterapan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah billah, di dalam hubungan kita dalam rumah tangga dan masyarakat perlu dipelihara, diperbaiki dan disempurnakan. Lebih-lebih kita dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh jami'al alamin. Atau kita dalam berjuang menciptakan kesatuan dan persatuan dalam rangka fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menciptakan ibadur rahman, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba yang baik bagi Tuhan Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menegur mereka dengan kata-kata yang tidak sopan, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya bagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping hubungan-hubungan yang timbul di antara kita sama kita. Kiranya pengajian cukup sekian, dan waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar sholawat Wahidiyah. Kembali amanat dari Romo Yai. Beliau merestui dan mendorong supaya apa-apa yang telah disampaikan oleh penyiar pusat kita perhatikan demi peningkatan perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, baik mengenai mujadah nisfu Sa'ban maupun mengenai asrama Wahidiyah bulan Ramadan. Terutama bagi para remaja-remaja putra dan putri, penting sekali mengikuti asrama Wahidiyah ini di samping kaum bapak dan kaum ibu. Terutama lagi bagi kader perjuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, penting sekali mengikuti asrama ini, di mana di samping digembleng dan dibina mental kesadaran, juga diberikan pengajian kitab-kitab bidang syariat dan ilmiah-ilmiah lain yang sangat diperlukan sebagai modal di dalam menyiarkan sholawat Wahidiyah dan ajaran-ajaran Wahidiyah. Sudah seharusnya, kata beliau, kita menguasai di samping soal tauhid, soal tasawuf dan bidang akhlak, kita menguasai ilmiah-ilmiah syariat, lebih-lebih bagi para kader pejuang Wahidiyah dan para mubalik-mubalik, baik ilmiah bidang tauhid, bidang akhlak dan bidang syariat. Malah bidang nahwu sorof sekalipun mungkin diperlukan, sehingga seorang mubalik dalam membaca atau mengupas dalil-dalil, lebih-lebih ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW bisa tepat, tidak membuat kesalahan-kesalahan. Sebab kalau seorang mubalik membuat kesalahan-kesalahan dalam membacakan dalil-dalil, otomatis ini akan mempengaruhi hasil usaha dakwahnya. Dalam Wahidiyah mempengaruhi bidang penyiaran. Para hadirin hadirat, mari sekali lagi soal asrama dan lain-lain tadi kita perhatikan sungguh-sungguh, dan siaran-siaran dan anjuran dari pusat tadi mari kita perluas, kita siarkan kepada para pengamal Wahidiyah di daerah-daerah yang tidak hadir di sini pagi ini. Malah sebaiknya kita perluas juga sekalipun kepada masyarakat yang belum mengamalkan Wahidiyah. Mungkin sababiah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka dan mereka tertarik mengikuti asrama Wahidiyah misalnya. Ini mungkin, ya mudah-mudahan. Para hadirin hadirat, mari pada kesempatan ini mari sama-sama berdebe-debe kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di samping maksud yang sudah biasa, mari kita mohonkan apa yang kita hadapi, yaitu asrama bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan benar-benar diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan
bulan puasa nanti benar-benar membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi dapat melaksanakan ibadah khususnya berpuasa dengan yang sempurna-sempurnanya, yang paling diridhoi Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah bagi kita sekeluarga, bagi umat dan masyarakat. Mari para hadirin hadirat, dengan sungguh-sungguh kita merintih memohon berhadapan Allah Subhanahu wa taala, mohon jangkungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon doa restu ghauthi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu taala anhum. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tukhriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadabil muka wa ashabu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hatiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hatiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hatiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal khawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musyirati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal khawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musyirati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal khawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musyirati lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi
ضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين في الواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خبث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خبث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خبث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة Demikianlah pembacaan pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min khawfi hadzal zaman radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.